Oke, selamat pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pada hari ini, hari apa ini? Selasa tanggal 23 yang tidak ada. Siapa? Sopan. Kenapa Sopan? Alfa. Terus? Wahyu. Kenapa Wahyu? Izin. Nah, pada kesempatan hari ini model yang saya gunakan adalah problem based learning. Itu Anda nanti saya kasih masalah, nah, nanti dengan Anda melakukan percobaan nanti bisa memecahkan masalah nanti, ya, masalah yang saya tampilkan, ya. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Mau bernyanyi? Siapa yang bisa mimpi nyanyi? Ayo, jangan berdiri yuk semua. Siapa yang mau pin? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan. Ini ada sebuah gambar. Nah, gambar yang pertama, yang hijau itu gambar apa? Pisau atau generator. Terus sebelahnya dinamo. Yang selanjutnya ada angin. Terus kita ada apa? Sepul, ya, atau rotor, generator. Terus sebelahnya itu batu baterai. Sama aja kan? Batu jam sama batu baterai. Nah, Anda tahu prinsip kerjanya tentang apa? Arus listrik. Jadi nanti kita belajar tentang arus listrik. Dan nanti kita juga belajar tentang hukum ohm. Oke, selanjutnya ini tadi generator, fungsinya sebagai sumber energi atau sumber tegangan. Aki kan juga ada toh untuk sumber tegangan di aki motor Anda, di mobil. Terus ini ada dinamo, masih ada yang punya sepeda yang ada dinamonya. Sudah susah. Kalau rusak jangan bilang. Kalau batu baterai sering lihat ya. Seperti baterai di jam Anda, terus batu baterai di mana? Punya TV. Oke. Nah, ini adalah rotor. Terus selanjutnya, nah ini gambar apa? Baterai. Nah, baterai itu adalah contoh sumber arus listrik searah DC, direct current. Nah, itu ya. Searah, beda dengan yang ini. Seperti ini adalah AC. Nah, kita nanti belajar tentang arus listrik DC. Makanya ada yang di depan Anda itu catur daya. Dalam laptop ini juga ada baterainya, jadi bisa hidup. Itu. Terus pernah lihat seperti ini? Ini ada baterai, ada lampu, akhirnya menyala. Kenapa lampunya bisa nyala? Karena rangkaian arusnya tertutup. Oke, pintar, kasih aplaus.
inilah yang dinamakan dengan rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Bedanya di mana? Ayo siapa tahu? Oke, bentar, kasih aplaus. Jadi contoh ya, ketika saklar kita on kan, itu berarti dia sudah menjadi rangkaian tertutup. Ketika saklar kita off kan atau kita matikan, itu menjadi rangkaian terbuka. Nah, jelas? Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang hukum Ohm, itu gambar resistor nanti yang kita itu kan ya. Terus ini gambarnya seperti ini. Ada volt menurut kuat arusnya, dihambat oleh Ohm, oleh hambatan. Istilah kalau dibikin tarik katodnya ya. Nah, ini gambar resistor. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui tayangan PPT Pradidik mampu menjelaskan definisi yang mengenai arus listrik, tegangan listrik, hambatan dengan benar. Nah, nanti di LKPD ada ya nanti. Terus selanjutnya melalui diskusi Pradidik mampu mengidentifikasi hubungan antara besaran-besaran yang terdapat pada hukum Ohm dengan benar. Ada apa saja di situ? Nah, nanti didiskusikan. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hukum Ohm dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus melalui percobaan peserta didik mampu dalam rangkai ampere meter dan voltmeter dengan tepat. Ya, nanti kalau ampere meter disusun secara apa? Seri, masa lupa. Kalau voltmeter, terus melalui diskusi setelah ini dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan benar. Terus yang ketiga melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik dapat menerapkan sikap aktif kerjasama dan melakukan percobaan dengan baik. Nah, sekarang silahkan Anda membentuk kelompok, 4 kelompok. Nanti saya berikan LKPD-nya dulu. Dibaca, ditulis ya, hari tanggal kelas kelompok anggota. Sekarang ke kegiatan percobaan yang pertama ini. Nah, silakan diidentifikasi. Percobaan yang pertama, hambatannya, resistornya kita bikin tetap, ya. Misalkan kita bikin tetap, itu kan tadi banyak. Mana coba contoh dulu. Nah, misalkan nanti Anda pertama pakai 27 ohm, contoh. Nah, nanti dimasukkan tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt dan 12. Catat kuat arusnya, ya. Terus kemudian catat tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter dan arus yang ditunjukkan oleh ampere. Gitu. Terus jangan lama-lama, karena resistor ini nanti kalau lama sampai 2 menit maka dia akan terbakar. Kenapa terbakar? Ada apa ya? Ada hambatan. Ada apa tadi? Yang mengalir tadi? Ya. Terus ada beda potensial. Kalau beda potensialnya tinggi, nah bagaimana
gimana tadi hubungannya? Nanti silakan didiskusikan. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ayo. Hati-hati ya. Pertama mulai dari 3 pol, 6 pol, terus 9 dan 12. Ketika yang tegangan tinggi, jangan lama-lama. Oke, perhatikan dulu. Oke, untuk voltmeter, perhatikan sini. Ini kan ada kom, ya, ada volt, ada ampere. Kalau untuk mengukur ampere, kom itu negatif. Kita masukkan ke sini ya. Terus kalau untuk mengukur, Anda mengukur ampere dulu, baru pakai taruh di atas. Ininya probonya digeser, ininya digeser, saklarnya ke 10. Lihat tak? Udah jelas. Anda mau mengukur tegangan, yang merah, kabel merah dipindah ke yang tengah, saklarnya dipindah ke V, volt, yang ada gambar garis terus titik itu adalah searah atau DC. Tapi kalau ada yang bergelombang seperti sinusoida itu adalah untuk mengukur tegangan AC. Itu diarahkan ke 20. Jelas? Jelas. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kegiatan percobaan 1. Stimulus fenomena atau keadaan terkait konsep. Suatu hari Lintang kebagian tugas kelompok untuk membawa senter dalam acara pelantikan anggota baru kepramukaan di sekolahnya. Senter milik ayah Lintang terdiri dari 2 baterai, tetapi senter milik ayah ini tidak menyala dikarenakan lampunya putus. Ayah pun meminta Lintang untuk membeli lampu senter di toko. Setelah tiba di toko, pemilik toko menawarkan 2 jenis lampu senter. Pada lampu senter 1 ini tertera 6 volt 0,3 ampere dan pada lampu senter 2 tertera 6 volt 0,5 ampere. 2. Identifikasi masalah. Tuliskan apa yang Anda pahami dari fenomena di atas. Jawab. 2 senter tersebut memiliki kuat arus yang berbeda. Semakin besar kuat arus maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Yang menyebabkan terputusnya aliran listrik. Akibatnya, senter yang memiliki arus listrik yang lebih tinggi
Benar. Benar. Oke. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain untuk kelompok sama? Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Kasih aplaus. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Resistor 15 dengan ampere meter 0,21 dan voltmeter 3,15. Resistor 47 dengan ampere meter 0,07 dan voltmeter 3,29. Resistor 22 dengan ampere meter 0,14, voltmeter 3,08. Resistor 10 dengan ampere meter 0,31 dan voltmeter 3,1. Resistor 65 dengan ampere meter 0,05 dengan voltmeter 3,4. Jelaskan hubungan antara hambatan dan kuat arus dari data pengamatan. Dari percobaan di atas dapat dijelaskan, semakin besar hambatan maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin kecil pula. Hubungan kuat arus listrik dengan hambatan adalah berbanding terbalik I sebanding 1/R. Artinya semakin besar hambatan maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin kecil pula. Kesimpulan dari percobaan 2 adalah Berdasarkan percobaan 2, tegangan listrik dapat disimpulkan bahwa besarnya arus listrik selalu sebanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Gimana? Setuju? Setuju. Benar. Berarti apa tadi, Mbak? Kuat arus dibanding dengan Kuat arus selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, Oke. dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan formnya. Tulis nama. Wajib tuh. Kalau yang wajib kerjakan. Mana Nesa? Berapa? Oke, sudah semua? Oke, dari percobaan tadi kesimpulannya apa yuk? Siapa bisa? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang hukum apa? Apa? Berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik atau hambatan. Itu adalah kesimpulan hari ini tentang hukum. Jadi arus semakin besar kuat arus maka tegangannya semakin besar. Ayo ini kalau tegangannya tetap tapi hambatannya diperbesar maka kuat arusnya semakin kecil. Berarti konsep Anda sudah tahu ya. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Senang dapat pembelajaran berarti hari ini pembelajarannya berkesan tidak?
tentang apa? Kicam itu Kicam itu tentang arah arus. Nanti ke kanan atau ke kiri. Nah itu di dalam aton. Kalau bisa diwarnai ya. Jelas tentang tugasnya? Jelas. Nah, oke, kalau jelas, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo silakan dipimpin. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi menjelang siang dan terima kasih. Sama-sama.